Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Paskah saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Inilah hari kemenangan. Dia yang mati bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan, menjadi pengharapan baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Lalu, apa yang kamu cari? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Beritakanlah kepada dunia Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Mari bersorak haleluya karena Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Selamat Hari Paskah bagi kamu, saudara-saudaraku. Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat Hari Paskah juga bagimu. Sungguh Yesus telah bangkit. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca kitab Mazmur pasal 118 ayat pertama sampai 9 secara berbalasan. Mazmur pasal 118 ayat pertama sampai 9. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, Dosanya untuk selama-lamanya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku,
Aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Apakah yang dapat dilakukan? Lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Pujilah kebajikan Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kekal marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang tawa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus yang bangkit, sering kami merasa diri benar dan tidak berdosa. Bahkan kami sering tahu lagi bahwa yang kamu lakukan adalah dosa karena terlalu sering kami melakukan dan menjadikan kebiasaan. Kami juga sering menutupi kesalahan dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Mari datang kepada Anak Domba Allah, mohon pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Ku datang kepadamu. Kepadamu, Anak Domba Allah, ku mohon pengasihan, Anak Domba atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga dibangkitkan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati
dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Melalui putranya yang tunggal, dosa kita diampuni. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkul ketika pun tercapainya, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal agung dan mulia dijunjung umatnya. Andaikanlah tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hak kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal agung dan mulia dijunjung umatnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita persiapkan bacaan kita. Tetap sebelumnya kita baca firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kehidupan kami datang kepadamu saat ini. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami dan memberi kekuatan kepada kami terlebih. Pada saat ini kami mau membaca firman kebenaran-Mu, yang menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Yeremia pasal 31 sampai kepada ayat yang ke-6. Di atas perikop perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada semua orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin firman Tuhan. Pujian haleluya. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bantu berdiri. Kita membaca Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi benar,
ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu kubur itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku." Kita
Kita percaya Kristus sudah bangkit. Dikau yang bangkit, Maha Mulia. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun mana sorga, putih cemerlang, bubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai tentang kesetiaan adalah merupakan hal yang menjadi keharusan bagi manusia. Sebagai manusia, setia adalah merupakan sebuah kehidupan. Contoh dalam kehidupan anak muda. Terkadang di balik kehidupan anak muda, ketika berbicara mengenai tentang kesetiaan, terkadang ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada juga di antara anak muda yang setia. Ini setia dalam hal misalnya, dalam hal berpacaran misalnya. Ada anak muda yang kerap kali ketika dia mendapatkan seseorang yang mungkin menurut dia menarik, dia langsung samperin. Misalnya cewek, biasa langsung malen apa keadaan, kumua kuperai komi, dan sebagainya. Dan setiap di mana dia mendapatkan cewek yang menurut dia cantik, dia selalu mengatakan kuperai komi. Dan bahkan dia mengatakan, kamulah satu-satunya di dalam hidup saya. Namun dalam berbicara mengenai tentang kesetiaan kepada Tuhan, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Oh, terkadang kita setia kepada Tuhan, terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Kapan kita setia kepada Tuhan?
Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita melihat bahwa ternyata survei membuktikan ketika orang sakit, dia sangat setia kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, sembuhkan saya. Oh Tuhan, pulihkan saya." Yang kumaleke jo mete sakingku, inanglah rajin mau malam gereja. Tahu-tahunya sembuh dari sakitnya. Aku mau makan dalam kupung matua. Indah soko kupung matua mau lambat-lambat pamaleke nak jo sakingku. Sang minggu nak rumah sakit, tontong nak metamban bana. Lambat kami pamaleke nak jadi tak mau malam gereja atau tema sabak. Ya siari kumaleke bila na kemampuan kore. Kita tidak setia kepada Tuhan. Saatnya kita setia kepada Tuhan ketika kita mengalami goncangan hidup ini. Saatnya kita setia kepada Tuhan ketika kita menghadapi rintangan dan tantangan hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini, apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan melihat bahwa ternyata ada seorang pengikut Yesus yang setia kepada Yesus, bukan murid-murid. Tangnya Petrus, tangnya Yohanes, tetapi dia adalah seorang yang setia kepada Yesus, yang senantiasa menunggu Yesus sampai Yesus itu bangkit. Siapa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia adalah Maria Magdalena, yang berasal dari Galilea. Saudaraku yang terkasih, Maria Magdalena begitu setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun tentang keberadaan Tuhan pada saat mulai dari Tuhan ditangkap sampai disiksa, sampai mati di atas kayu salib, dan bahkan sampai dia bangkit kembali. Dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia takut. Mengapa dia takut, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia takut bahwa Yesus yang telah mati itu adalah sosok yang luar biasa pada kehidupannya, karena pada saat Maria menjalani kehidupannya sebelum bertemu dengan Yesus, dia berada di dalam kungkungan kehidupan dan kuasa iblis. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus dan Yesus mengusir setan atau 7 setan yang berada bersemayan di dalam kehidupan Maria, Maria hidup tenang. Maria hidup bahagia. Maria hidup terus memuji dan memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga pada saat Yesus mati, Maria takut. Dia berpikir jangan sampai ke-7 setan itu akan kembali merasuki kehidupannya dan menguasai kehidupannya, sehingga dia hidup kembali seperti pada saat semula. Dia sudah takut. Dia enggan untuk pulang ke rumahnya. Para murid sudah kembali ke rumah pada saat Yesus telah bangkit. Pada saat mereka telah melihat kubur itu telah kosong. Para murid-murid kembali ke rumah. Tetapi para murid juga takut. Mengapa para murid takut, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mereka mengurung diri di rumah. Mereka takut kepada penguasa dunia yang telah menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Maria dan
murid-murid Yesus. Dalam menghadapi kehidupan setelah Yesus mati, mereka semua ketakutan. Maria takut kepada iblis yang telah diusir oleh Yesus Kristus dari kehidupannya. Murid-murid Yesus takut kepada orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Bapak Ibu, ketakutan yang sama dialami. Mereka mempersempit aktivitas. Mereka hidup mengurung diri di rumah. Sama dengan yang kita alami saat ini. Kita beribadah hanya lewat media sosial, live streaming. Kita berada di rumah karena kita takut. Takut karena apa? Takut karena virus corona atau COVID-19. Mengapa kita takut kepada virus corona? Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kita takut mati. Kita takut mati. Ketakutan nomor satu yang dialami oleh manusia adalah kematian. Mengapa? Karena ketika kita sudah mati, sudah tidak ada aktivitas lagi. Ada banyak alasan manusia mengapa mereka takut untuk mati. Mengapa kita anak-anak Tuhan juga takut untuk mati? Banyak alasan. Mungkin ada di antara mereka yang mengatakan, oh ya saya belum mau mati karena saya belum punya istri, saya belum punya suami, anak-anak saya masih kecil, tidak ada yang menjaga, orang tua saya yang sudah tua tidak ada yang merawat. Masih banyak lagi alasan, bahkan mungkin alasan paling utama bahwa kekayaan yang saya miliki ini tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang memilikinya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mati ketika itu sudah berada dalam kehidupan kita, kita tidak lagi menyangkal dan kita tidak lagi bisa keluar dan kita tidak bisa lagi mengatakan, jangan dulu mengambil nafas saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa lewat peristiwa yang kita alami pada saat ini dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Maria dan murid-murid ketika Maria melihat bahwa ternyata Yesus itu bukan dicuri orang, tetapi Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria, dia langsung berbicara kepada Maria. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada Maria? Karena Yesus tahu bahwa Maria ini telah berada di dalam ketakutan. Dia takut kepada iblis yang telah merasuki kehidupannya, dan takut ketika iblis itu akan kembali merasuki kehidupannya dan tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada yang mampu untuk mengeluarkan atau mengusir setan itu dari kehidupannya. Dan sama dengan yang dialami oleh para murid. Tetapi setelah mereka melihat para murid telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit itu, ada sukacita yang mereka alami, ada kegembiraan yang telah mereka alami, dan ketakutan itu sudah mulai punah dalam kehidupannya dan menjadi sukacita. Sehingga sukacita yang mereka alami itu menjadi sukacita yang besar.
menjadi kekuatan yang besar bagi kehidupan mereka, bahwa ternyata Tuhan kita yang telah mati itu telah bangkit kembali dan Dia akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinkah bahwa Tuhan yang akan menolong kita? Dia yang telah bangkit dan kita rayakan kebangkitannya pada hari ini, itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk meyakinkan diri dan iman kita bahwa sekalipun kita mengurung diri di dalam rumah, tetapi Dia yang menghalau sumber ketakutan itu. Dia yang senantiasa menghilangkan sumber ketakutan itu, yaitu apa? Virus corona atau COVID-19. Hanya satu hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa itu? Berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita yakini akan datang untuk menolong kita, maka Dia mampu untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya dengan keyakinan iman, hanya dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita dapat pertolongan dari Dia. Sehingga ketika kita mengurung diri seperti yang kita alami saat ini, kita membatasi aktivitas kita untuk keluar, ada perenungan mendalam yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Perenungan mendalam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, les 2 hari atau terjadi 2 hari COVID-19 kita di Indonesia. Dari pemerintah mengatakan kita harus mengurung diri di dalam rumah atau dilarang kita untuk keluar. Saya merenung sehingga saya membuat sebuah lagu, dan lagu itu berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu akan sanggup mendengarkan doa kita. Sehingga muncullah lagu ini. Perangi mokan di kapuang, pamambela mokan diomai te susana lino, napa buat te saki corona, tama lantelino, pagari mokan di Mokan diomai te susanalino, belanaka salangki opuang, nadi pada ditemintu. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang kita yakini itu akan menjauhkan kita dari virus corona ini. Saat ini kita hanya bersandar kepadanya dan kita yakin bahwa Tuhan yang ada di pihak kita. Amin. Keyakinan itu akan membuat kita untuk terus berada di dalam naungan dan kasih Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan ini dengan menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang menghidupkan kita, yang senantiasa menolong kita dalam hidup ini. Sudahkah kita datang kepada Tuhan membawa kehidupan ini?
Saya percaya bahwa kita semua telah membawa kehidupan ini kepada Tuhan. Sehingga di saat-saat kita menanti, kuasa Tuhan akan nyata kepada kita, menjauhkan kita dari rintangan dan tantangan hidup ini. Mari kita semua berdoa lewat doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Dengan sukacita, kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur,
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, bersyukur untuk firman Tuhan, persembahan yang telah dikumpulkan. Bersyukur untuk ibadah Paskah yang boleh tercipta di tengah keluarga. Bersyukur atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berdoa untuk anggota jemaat yang sakit. Ada orang tua kekasih Bapak Daniel Tangmati di rumah, Bapak Daud Tama dalam masa tuanya di rumah, Nenek Radit dalam masa tuanya di rumah, Nenek Rinto dalam masa tuanya di rumah, Nenek Elsie dalam masa tuanya di rumah, Oma Melan dalam masa tuanya di rumah, Oma Audrey, Nenek Tirsta berob di Makassar. Berdoa untuk anggota jemaat yang berduka, ada keluarga Bapak Penatua atas meninggalnya istri terkasih pada Kamis 9 April 2020 dan jenazah telah dimakamkan pada Jumat tanggal 10 April 2020. Berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di tanggal 6 April, Lois Sarre, Flori Yanti Pasolang, Gritasya Firda P, Aditya Adre Agustinus, dan Mirta Tapi. Pada tanggal 7 April, Mikael Aprilia Kancang, Rusmiati Petrus, Martin Rumising, Herman Dali Padang. 8 April, Alfon Sedang Pongsinaran Palinggi, Anton Parangan, Tristan Efrata Wanei, Winer Aksa Paseru, Pandi Puma. 9 April, Priyaldi Hutagaul, Kanafora Joy Alsanora. 10 April, Erik Bandaso, Albertin Tabang Kalua. 11 April, Mariana Ina Samuel Simon. 12 April, David Belolangi Aprilia Patasik. Berdoa bagi anak-anak di setiap jenjang pendidikan, berdoa bagi keberadaan cucu dan keluarga yang tidak bersama dengan kita dalam memuji Tuhan di Mamuju. Berdoa untuk pemerintah pusat sampai kepada daerah, para tenaga kesehatan TNI, Polri, gereja, tenaga perawat, dan pihak yang berkompeten lainnya yang sedang berusaha dalam menangani COVID-19 yang sedang mewabah. Berdoa bagi rakyat Indonesia agar diberikan kepatuhan untuk mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah agar melakukan sosial dan fiskal distancing. Berdoa agar persoalan wabah ini segera berlalu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami,
Allah yang sedang menolong kami, yang kami percaya lewat kebangkitan dan kehidupan untuk mengalahkan maut. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau luar biasa dan Engkau senantiasa memberi yang terbaik kepada kami. Terlebih yang kami alami, semua orang yang percaya kepadamu bersorak-sorai. Semua manusia yang yakin kepadamu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bahwa Engkau telah mengalahkan maut itu. Engkau sendiri yang senantiasa memberi yang terbaik kepada kami selaku anak-anak-Mu, yang terus bersukacita dan terus taat di hadapan-Mu, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh Tuhan, berkati kami semua. Kami menyatakan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa sekalipun kami berada di rumah masing-masing, menyatakan iman kami karena virus corona yang sedang mewabah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami andalkan. Engkau Allah yang kami percaya untuk senantiasa melindungi kami dan memampukan kami untuk menghalau dan menghentikan dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu sendiri virus corona ini. Mampukan kami Tuhan, beri yang terbaik kepada kami. Kami datang berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Ada di antara kami yang bersukacita karena berbagai hal, berulang tahun dan sebagainya. Ada berkat-berkat Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Ada juga di antara sidang jemaat Tuhan yang berduka karena orang yang dikasihi. Dan bahkan pun ada yang bergumul karena kehidupan ini. Dan bahkan kami semua bergumul karena virus corona. Oh Tuhan, mampukan kami semua. Saudara-saudara kekasih kami yang juga bergumul karena sakit penyakit. Tuhan memberkati. Kami bersukacita karena kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersukacita karena Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hidup ini, sehingga kehidupan ini menjadi bahagian hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, karena Engkau yang membuat kami untuk terus bersukacita. Tuhan berkati setiap pemerintah kami, dan bahkan setiap individu, bahkan setiap yang terlibat di dalamnya dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberi kekuatan bahkan kami semua, sehingga semua ini boleh berlalu dari kami, dan kami pun terus yakin Tuhan akan melakukan semua itu. Tuhan, berkati setiap yang kami nyatakan kepadamu. Kami nyatakan doa-doa kami seperti yang telah kami bacakan, bahwa Tuhan yang memampukan dan memberkati setiap apa yang kami inginkan dalam kehidupan ini. Dengarkanlah kami Tuhan. Kami hanya datang kepadamu sebagai Allah kami, sebagai Bapa kami yang telah hidup dan bangkit, telah mengalahkan maut, yang kami yakini bangkit pula di dalam menghalau pergumulan kami saat ini, dan terus kami hidup di dalamnya untuk penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Warta Jemaat, hari ini Minggu
tanggal 12 April 2020. Yang pertama, berita duka cita telah dipanggil Tuhan almarhumah Nyonya Agustina Sirapa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 dan jenazah telah dimakamkan atau dikebumikan pada April 2020. Segenap majelis, pengurus OIG, dan segenap warga jemaat menyatakan duka cita yang mendalam, kiranya suami, anak, dan seluruh rumpun keluarga diberikan kekuatan iman dalam menghadapi duka cita yang dialami. Yang berikutnya, demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi anjuran pemerintah dan Badan Pekerja Sinode Pusat untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Tetap waspada, tetapi jangan panik. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jangan menyerah, anjungkan panji Raja kita yang telah bangkit. Hai bangkit bagi Yesus. Pahlawan salibnya, anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit lagi Yesus, tak lama masa perang. Dunia akan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah kepada dunia bahwa Kristus telah bangkit. Dialah keselamatan kita. Kami akan memberitakannya kepada dunia dalam kata, karya, dan perbuatan kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan Yesus bangkit, karena Dia hidup, hari esok pasti ada. Allah mengutus putranya Yesus.
Yesus hidup, ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Ibadah kita selesai. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.